Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa di kelas 3A untuk kelompok 1, ini adalah video panduan pembuatan produk inovasi yang akan menjadi panduan untuk kalian semua di kelompok ini. Harapannya melalui video ini kalian bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses yang akan kalian lewati nantinya untuk menciptakan produk ini nantinya. Dan semua mahasiswa yang ada di kelas 3A, kakak tentukan semuanya nanti akan membuat aplikasi Android ya. Kalau di kelas lain, seperti kelas 5D, mereka membuat media pembelajaran dalam bentuk kartu. Semua mahasiswa di kelas itu yang membedakan masing-masing jenis kartu yang bervariasi antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian di kelas 3D mereka membuat monopoli, cuma berbeda materi antara suatu monopoli dengan monopoli yang lain. Dan di kelas 3A juga sama. Dalam satu kelas memiliki tipe media yang sama, yaitu aplikasi Android, cuma yang membedakan masing-masing aplikasi Android nanti tipe kontennya yang berbeda antara suatu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Dan khusus untuk kelompok 1 ini, konten yang kakak tentukan untuk kelompok ini adalah kalian akan memodifikasi soal-soal Olimpiade Matematika Internasional Kangguru. Di sini kakak sedikit jelaskan apa itu kompetisi kangguru, nanti kalian bisa baca sendiri. Jumlah soal yang kakak wajibkan ke kalian setidaknya ada 15 soal ya dalam aplikasi Android ini nanti. Dan dari 15 soal tersebut dibagi ke dalam 3 level. Dan masing-masing level nanti memiliki tipe pertanyaannya masing-masing. Kemudian tools yang digunakan adalah website AppsGeyser. Kakak akan tunjukkan nanti seperti apa website AppsGeyser itu. Dan ini adalah salah satu jenis media yang paling mudah dibandingkan dengan kelompok yang lain, karena secara fitur semuanya dilakukan secara online. Kalian tidak perlu install apapun lagi, dan kalian hanya tinggal menginput soal di dalam website tersebut tanpa perlu melakukan coding, dan bisa langsung dibuild dalam bentuk APK yang bisa kalian install di HP masing-masing. Nanti di websitenya tersedia link download atau QR code yang bisa kalian scan untuk mendapatkan aplikasi tersebut. Nah, mari kita lihat dulu apa itu kontes matematika Kangguru Internasional atau IKMC, International Kangaroo Mathematics Contest. Ini adalah kontes matematika yang sudah dilaksanakan di beberapa negara, dan ini negara-negara yang berpartisipasi. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa soal matematika internasional yang kita jadikan sebagai konten di dalam aplikasi ini, kenapa bukan soal-soal pada umumnya yang sering kita jumpai di buku kurikulum yang sering familiar dengan kita. Nah, kalian perlu tahu bahwa matematika itu ataupun mata pelajaran yang lain memiliki level yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin kalian semester 3 belum belajar ya tentang HOTS. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet apa itu HOTS. HOTS singkatnya adalah salah satu level dalam berpikir secara kognitif, dan ini menjadi salah satu bagian dari taksonomi Bloom. Di dalam taksonomi Bloom itu ada 6 level tingkatan secara kognitif. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nanti kakak akan kirimkan foto pembagiannya itu di grup. Dan HOTS ini singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Ini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana soal-soal yang diberikan sudah tidak lagi sekedar hanya meminta siswa untuk berhitung saja, tapi tapi dikhususkan untuk membuat siswa jauh lebih dari sekedar hanya berhitung saja, tapi bisa mampu berpikir yang jauh lebih kompleks, yang levelnya higher order dibandingkan yang lower order.
Nah, di dalam kompetisi IKMC sendiri ada beberapa tingkatan, ada beberapa jenjang, mulai dari tingkat pra-ekolier, ini adalah soal untuk kelas 1 dan 2 SD. Kemudian ada tingkat ekolier, itu yang kelas 3 dan 4 SD, serta tingkat Benjamin kelas 5 dan 6 SD. Mungkin kalian bertanya lagi, kenapa soal SD yang kita pilih sedangkan tadris matematika itu adalah prodi yang secara khusus mempersiapkan mahasiswanya untuk jenjang SMP dan SMA, karena jenjang SD itu sebenarnya udah ada ranahnya sendiri, yaitu prodi PGMI atau PGSD. Nah, kakak memilih soal-soal yang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD karena kakak sudah pernah ngetes soal-soal ini di banyak siswa kakak selama les privat, baik itu yang SMP maupun SMA. Masih belum banyak yang bisa benar-benar memahami semuanya. Sampai siswa SMA pun banyak yang kesulitan menyelesaikan soal-soal seperti ini. Karena memang ini adalah problem-problem sederhana yang berkaitan dengan aritmatika, aljabar, ya materi-materi dasar, tapi karena dikemas secara problem solving, membuat siswa kesulitan untuk menyelesaikan tipe-tipe soal seperti ini, karena level berpikirnya yang berbeda antara soal ini dengan soal yang sering mereka jumpai. Kalau soal yang sering kita jumpai, seringkali soalnya itu misalnya nih, yang ditanyakan adalah C, yang diketahui adalah A dan B. Maka untuk mendapatkan C, siswa hanya perlu mengalihkan A dan B. Sehingga untuk mendapatkan C, tinggal A kali B. Siswa udah dikasih rumusnya, udah diminta diketahui A dan B, ya udah tinggal dimasukin aja kan. Misalnya untuk menentukan luas persegi panjang, panjangnya 5 cm, lebarnya 2 cm. Rumusnya panjang kali lebar berarti 5 kali 2, 10 cm. Itu bukan matematika yang levelnya tinggi karena hanya sekedar secara prosedur memasukkan apa yang diketahui ke dalam rumus. Tapi soal-soal yang ada di Olimpiade Matematika Internasional seperti ini levelnya ada dalam tataran higher order. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, misalnya yang ditanyakan adalah E, yang diketahui adalah A dan B. Nah, untuk mengetahui E, itu kita harus memerlukan informasi tentang D. Untuk mengetahui D, kita harus mengetahui C. Dan untuk mengetahui C, kita harus memanfaatkan pengetahuan A dan B. Jadi bertingkat-tingkat untuk menyelesaikan dan mendapatkan E dengan modal A dan B. Sehingga pengetahuan A dan B itu tidak cukup untuk mendapatkan E. Siswa harus nyari tahu dulu C. Nah, setelah nyari tahu C, lalu dicari D. Nah, setelah mengetahui A, B, C, D, nah baru bisa mendapatkan E. Nah, problem seperti itu yang akan kita jadikan sebagai konten dari aplikasi Android ini nantinya. Dan kita akan memodifikasi soal-soal yang ada di sini. Tidak serta-merta soal di PDF yang kakak kirimkan ini langsung kalian kopas gitu aja tanpa kalian ganti namanya atau kalian rubah angkanya. Kalian juga harus memodifikasi soal yang ada agar tidak terlalu mirip-mirip banget. Oke, selengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri panduan ini. Sekarang kita masuk ke masing-masing tipe soal. Kakak hanya memberikan 3 jenis soal saja, yaitu yang pre-ekolier, ekolier, sama yang Benjamin. Nah, ini soal yang pre-ekolier. Kalian bisa lihat di sini. Soal-soalnya sangat seru. Tidak ada rumus khusus untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Contohnya nih, ini soal untuk kelas 1 dan 2 SD ya. Seekor kanguru menyusun 3 tongkat seperti ini untuk membuat sebuah bentuk. Bentuk manakah yang bisa dibuat oleh kanguru? Nah, coba kalian lihat ini. Ini akan sangat lebih
menyenangkan buat siswa karena ada ceritanya, cerita tentang kanguru. Tidak serta-merta soal dalam bentuk abstrak, tapi ini adalah soal yang berbentuk realistis. Nah, kalian juga bisa lihat ini tentang bagaimana cara soal ini menyajikan konten tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan, dan problemnya adalah menentukan perbedaan ketinggian dari dua jamur ini. Nah, tipe-tipe soal seperti ini bisa untuk anak SD. Tapi kadang anak SMP juga masih banyak yang bingung. Nah, kayak gini contohnya nih. Ada 4 lembar kertas yang disusun seperti itu. Nah, di titik mana si orang ini harus melubangi sehingga 4-4-nya itu kena semua. Apakah dia harus melubanginya di titik A, di titik B, di titik C, di titik D, atau di titik E? Sehingga menantang siswa untuk berpikir, tidak hanya sekedar berhitung saja. Nah, kemudian ada juga di tipe Ecolier. Di tipe Ecolier ini levelnya untuk anak SD kelas 3 dan 4. Kayak gini nih. Erik mempunyai 4 balok. Manakah dari kubus di bawah ini yang dapat dia buat dengan 4 balok di atas? Nah, jawaban yang benar ini yang C ya. Sangat berbeda cara Olimpiade ini menyajikan soal dibandingkan tipe-tipe soal yang umumnya kita jumpai. Karena matematika memang tidak hanya sekedar berhitung saja kan, tapi matematika adalah ilmu yang melatih kita untuk bernalar, berpikir kritis, dan berpikir kreatif untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, ini untuk kelas 5 dan 6. Kayak gini bentuk soalnya, nanti kalian bisa coba jawab sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke apps Geyser-nya. Nah, di sini kalian nanti mungkin kakak arahkan dari awal aja. Untuk membuka apps Geyser, kalian bisa ketik aja apps Geyser di Google. Ya, kita leave dulu. Ya. Nanti seperti ini bentuknya. Kalian bisa pilih yang ini, appsgeyser.com, free app maker, create app without code. Bukan aplikasi, website untuk membuat aplikasi secara gratis, untuk membuat aplikasi tanpa harus melakukan coding. Oke, proses loading. Nah, nanti kalau sudah selesai proses loadingnya, akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kalian bisa mulai login dulu, atau kalau enggak mau login sekarang, bisa login nanti. Kalian bisa langsung masuk ke Game Maker. Silakan pilih Game Maker. Oke, nanti di sini ada beberapa pilihan game, dan kita pilih yang kuis ya, yang tanda tanya berwarna hijau. Quiz game with trivia question. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini nantinya. Ada deskripsi tentang bagaimana menggunakan template ini. Nanti kalian bisa langsung next saja. Untuk memasukkan, kalian bisa menentukan per kategori itu ada berapa soal, terus mau bikin berapa kategori, itu serah lihat. Nah, kalian bisa menambahkan background juga nanti. Alasan kenapa kakak menyuruh kalian untuk belajar Corel, karena kalian bisa mendesain background dari aplikasi ini nanti menggunakan Corel Draw. Kemudian setelah kalian menentukan backgroundnya, di sini ada hashtag 1, artinya ini adalah kategori 1. Kategori ini misalnya tentang aplikasi
bahasa Inggris dari beberapa kategori, misalnya bahasa Inggris tentang transportasi, bahasa Inggris tentang buah-buahan, bahasa Inggris tentang nama-nama hewan. Nah, masing-masing subjek itu yang disebut sebagai kategori. Nah, dalam pembuatan aplikasi Android yang ini, kategori yang dimaksud ini yang pertama kategori level mudah, yang kedua level sedang, sama yang ketiga level yang paling sulit. Kita tidak pakai nama pre-ecolier sama Benjamin ya, karena kita modifikasi soal dari sana, tapi tidak membranding soal kanguru di sini. Kita pakai penamaan versi kita sendiri. Dan kalian bisa menambahkan logo juga atau gambar thumbnail dari masing-masing kategori. Nah, kalian bisa masukkan di sini nanti. Terus di kategori pertama ada question type. Text question itu adalah tipe pertanyaan yang tidak disertai dengan gambar. Jadi hanya teks utuh saja. Dan jawabannya juga dalam bentuk teks saja. Jadi tidak ada sama sekali gambar di sini. Baik pertanyaan maupun jawabannya, semuanya dalam bentuk teks saja. Dan ada question text di sini untuk masukkan kolom pertanyaannya. Terus ada correct answer. Jadi di correct answer ini kalian menulis opsi benarnya. Terus nanti incorrect answer 1, incorrect answer 2, incorrect answer 3 untuk menuliskan 3 opsi pengecohnya yang salahnya. Dan nanti akan diacak kok oleh aplikasi ini, oleh website ini urutan-urutannya. Sehingga tidak berurut nanti jawaban benarnya tidak harus selalu di posisi kiri atas. Nah, dalam satu kategori tipe pertanyaan dan tipe jawaban itu selalu sama. Misalnya di kategori 1 ini, setelah kita menentukan question type-nya adalah text question, artinya bentuk pertanyaannya adalah teks, dan tipe jawabannya adalah multiple varian yang tidak ada gambar. Terus kita add more untuk menambahkan pertanyaan kedua di kategori 1. Semua pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan seterusnya yang masih di kategori 1 ini akan selalu berbentuk question type-nya text question dan answer type-nya multiple variant. Jadi dalam satu kategori kita tidak bisa membeda-bedakan jenis pertanyaan dan jawabannya, selalu berbentuk seperti ini. Kalau kita pengen menambahkan tipe pertanyaan yang berbeda, maka kita harus mengelompokkannya dalam kategori yang terpisah. Misalnya kategori 2, kita tidak mau hanya sekedar teks saja sebagai pertanyaannya. Kita pengen menambahkan gambar juga yang menjadi gambaran dari pertanyaan itu ditambahkan teks penjelasan. Maka question types-nya kita ganti dari text question menjadi image question. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Pertanyaannya tidak hanya dalam bentuk kolom teks saja, tapi ada question image. Dan kita bisa klik tombol attach image untuk menambahkan gambar yang mewakili pertanyaan tersebut. Dan ini tidak ada di kategori 1 ini, di kategori 1 sebelumnya. Ini hanya ada di kategori 2 ini. Kemudian correct answer, incorrect answer, incorrect answer 2, incorrect answer 3 itu kalian bisa masukkan juga. Nah, ada lagi tipe pertanyaan yang lain, tinggal tambah new saja untuk menambahkan tipe pertanyaan yang lain. Oke, kita tunggu dulu karena ini agak lemot. Ya, sekarang kita masuk ke kategori 3. Kalau kalian mau hapus kategorinya tinggal tekan tombol remove saja. Nah, ada for image di sini. Kalau for image, optionnya itu bukan dalam, kalau optionnya tetap optionnya dalam bentuk teks.
Jawabannya tetap dalam bentuk teks, tapi pertanyaannya itu ada 4 gambar. Contoh pertanyaannya kayak gini untuk yang tipe ketiga ini. Di antara 4 gambar berikut, yang mana yang merupakan gambar tokoh A? Nah, di sini kalian bisa masukkan teks nama dari masing-masing option tokoh tersebut. Pertanyaannya tidak hanya dalam bentuk teks saja, tidak hanya dalam bentuk satu gambar saja, tapi juga dalam bentuk pertanyaan yang memasukkan 4 gambar disertai teks. Itu kalau kategori yang ketiga. Kalau kategori yang kedua, kalian hanya satu kolom teks dan satu gambar yang mewakili. Kalau di kategori pertama tadi, itu bentuknya teks semua, tidak ada gambar di sini. Jumlah pertanyaan per kategori adalah 5 pertanyaan. Kemudian, nah di sini kalian bisa ganti warna teks. Kalian bisa masukkan kode warna di sini untuk mengganti warna teks, warna tombol, kemudian warna teks yang ada di tombol itu. Bahkan kalian bisa menambahkan suara sendiri, kayak misalnya kalau misalnya siswa menjawab benar pada saat menekan tombol itu, kalian bisa rekam pakai voice memo di HP-nya, kayak suaranya kayak gini. Selamat, jawaban Anda benar. Nah, suara kalian sendiri yang mengatakan itu langsung muncul ketika siswa menekan tombol benar, itu bisa. Tinggal kalian masukkan file rekaman tersebut ke sini, ke menu upload file, seandainya siswa menjawab benar. Begitupun kalau siswanya menjawab salah, misalnya kalian rekam, wah sayang sekali. Nah, hal yang seperti itu kalian bisa rekam, terus file MP3 rekamannya bisa kalian upload di sini. Atau kalian kalau bosan siswanya mengerjakan soal tanpa ada instrumen musik pendukung atau yang mengiringi siswa pada saat mengerjakan soal, kalian bisa mengupload musik background di sini. Dan juga font, kalian juga bisa